صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزهام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزهام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa, senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Kajian Islami TVRI. Pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membahas tema tentang ubah insecure menjadi syukur. Apa sih arti insecure itu? Apakah rasa tidak percaya diri yang dialami oleh setiap orang itu, apakah itu adalah murni atau memang ada nggak dari pandangan-pandangan Islam? Nah, nanti kita akan membahasnya lebih dalam terkait dengan bagaimana supaya kita selalu optimis, percaya bahwa Allah memberikan kita potensi berbeda-beda. Ada punya kelebihan, setiap orang punya kelebihan, tapi ada orang yang kadang tidak menyadari kelebihannya. Dan jika sampai pada tahap yang mengkhawatirkan, justru ini menimbulkan masalah tidak hanya bagi dirinya dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kita akan membahas lebih dalam pemirsa bersama dengan guru kita Kiai Haji Maman Imanul Haq. Assalamualaikum Kiai Maman, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Ketemu lagi kita. Semoga Kiai Maman selalu diberikan kesehatan. Saya minta sedikit Kiai Maman untuk menyapa para pemirsa, teman-teman yang setia menyaksikan kajian Islami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kajian Islami, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan tentu kepercayaan diri kita. Sebagai seorang Muslim, Quran menyebutkan kita wala takhinu wala takhzanu wa antum a'laun. Jangan sedih, jangan merasa minder karena kita diberikan Allah potensi untuk menjadi khairul ummah. Amin. Jangan minder, jangan putus asa. Kata Kiai Maman, ayo kalian punya potensi, jangan ragu, maju ke depan. Di sini juga ada sahabat saya Ustadz Mahfuzul Khuluki. Assalamualaikum Ustadz Mahfuz. Waalaikumsalam. Sehat? Bisa juga disapa buat pemirsa karena korek kita juga Kiai selalu ditanya oleh para jamaah. Siapa namanya korek kita? Ganteng dan suaranya bagus ya. Suaranya juga bagus. Alhamdulillah, masyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa kajian Islami TVRI. Dimanapun Anda berada, kita simak, kita dengarkan, kita catat ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Maman, yang insya Allah ini akan menjadi bekal untuk kita. Terutama tema kita hari ini cukup menarik ya, luar biasa. Aktual ya, betul. Kita simak sama-sama. Tentang insecure, kalau saya buka di Google itu Kiai, insecure itu bisa artinya perasaan tidak percaya diri yang berkaitan erat dengan kondisi kesehatan mental, cemas, paranoid, narsis karena narsisme, serta ketergantungan terhadap sesuatu. Sebelum masuk ke yang spesifik kepada insecure, saya minta pandangan Kiai terkait dengan bagaimana Islam itu memandang potensi setiap orang. Iya, saya nanti akan meminta Pak Ustadz Mahfuzul Khuluq untuk membaca surat Adz-Dzariyah ayat 21 sampai 23, di mana beberapa ayat sebenarnya mengatakan tentang seseorang harus melihat potensi diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Seperti itu. Bahkan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, Iqra, itu beberapa mufassir menyebutkan sampai 3 kali. Iqra, Iqra, Iqra. Nah, Iqra yang pertama itu adalah Iqra nafsak. Bacalah dirimu. Kenalilah dirimu. Sehingga kalau kita mengenal sabda Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Konon bahasa itu dalam bentuk insya'iyah itu pernah dikatakan oleh gurunya Plato, Hermes. Hermes mengatakan i'rif nafsak ta'rif rabbak. Ketahuilah dirimu maka kamu akan ketahui Tuhanmu. Nah,
pengetahuan kita terhadap diri kita lah sebenarnya yang akan membuat kita lebih banyak bersyukur, tidak insecure. Nah, kalau insecure itu akan terjadi karena 3 hal. Yang pertama karena ada kegagalan atau penolakan. Iya, penolakan. Kalau kita merasa gagal, merasa ditolak, lalu kita tidak belajar dari penolakan itu, maka muncullah ketidakpercayaan diri. Ya. Nah, yang kedua adalah karena kecemasan sosial. Betul. Kecemasan sosial. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi zaman sosmed, Kiai. Iya, dan tiba-tiba ada orang muncul dengan dengan kehebatan yang dibuat-buat seperti itu. Tetapi ada juga yang muncul, poin ketiga itu adalah perspeksionis. Ada orang memandang terlalu sempurna. dirinya itu harus sempurna. Oh iya, betul. Padahal tidak ada pemilik kesempurnaan itu kecuali Allah. Seperti itu. Nah, poin-poin itulah sebenarnya yang menarik kita elaborasi sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya diri. Bahkan poin pentingnya adalah menurut saya kekurangan kita itu adalah kelebihan kita. Sepakat. Bisa dijadikan quote misalnya. Ya, betul sekali. Kekurangan Masya Allah. kita adalah kelebihan kita. Ini menarik soal banyak Kiai ya, mohon maaf, yang penyakit insecure terutama Gen Z, generasi Z. Saya pernah baca beberapa laporan-laporan dari para peneliti bahwa temuannya mereka sangat mencengangkan. Justru yang insecure sekarang itu adalah bukan anak-anak generasi kolonial. Anak-anak yang baru Gen Z itu Kiai. Takut melihat hutan belantara di media sosial itu. Iya. Takut diintimidasi. Jadi dia posting itu dia mikir beribu kali. Udah nulis status batal. Bahkan katanya ada juga saya pernah baca ciri-cirinya juga dia nggak naruh pasang foto dia. Unik, susah ditebak orang anak Gen Z. Nggak ada wajahnya di akunnya itu. Nggak ada foto profilnya, tapi sangat aktif mereka. Jadi dia ingin nggak percaya diri dengan identitas dia, tapi dia percaya diri dengan identitas menggunakan orang lain. Ini penyakit yang menurut saya Pak Kiai perlu semua pihak memperhatikan ini. Karena ini udah mental maksudnya. Nanti kita akan minta pandangan dari Kiai. Gimana Ustaz Mahfud? Gitu ya, betul kadang-kadang begitu. Itu ada juga yang udah ketakutan dengan serangan-serangan netizen. Betul. Komentar pedas segala macam kayak gitulah. Itu kadang-kadang sampai situ juga Ustaz, begitu. Makanya maha benar netizen dengan segala komentarnya. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan nanti pemirsa saya akan minta guru kita Kiai Maman untuk membedah lebih dalam terkait dengan ayat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan suara dari Ustaz Mahfuzul Khuluq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menurut saya sangat optimistik, membangun jiwa optimisme. Kiai Maman. Sekalian juga pertanyaan saya, boleh nggak insecure dalam Islam, Kiai Maman? Insecure itu kan sebuah kondisi kejiwaan kita di mana kita tidak percaya diri, di mana kita lebih banyak melihat kekurangan. Di ayat ini kalimat afala tubsirun itu meniscayakan kepada kita agar kita mulai mengenali baik pada diri kita atau kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang sekitar kita. Apakah ada nggak ya insecure dalam diri kita? Nah, kesadaran ada dan tidaknya itulah yang menjadi penting. Sehingga banyak orang yang tidak sadar bahwa ketika ada orang misalnya, mohon maaf ya, dia pakai make up berlebihan, dia kan sebenarnya insecure untuk tidak bermake up. Kalau tidak bermake up itu kayak apa gitu ya. Seperti itu. Makanya kelihatan ada orang yang kelihatan sekali ya, berlebihan dalam berpakaian, berlebihan dalam bermake up, berlebihan dalam banyak hal, dia sebenarnya insecure. Dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Tidak bisa tampil dengan apa adanya. Biasanya orang-orang baru, orang yang baru kaya, orang yang lihat aja kalau kita lihat Elon Musk, atau kita lihat pemilik Facebook dan sebagainya. Betul, Mark Zuckerberg. Lalu juga ada teman saya, idola saya lah, Nas Daily gitu ya. Itu kan hanya pakai kaos. Malah biasa semakin orang. Iya, pokoknya orang semakin kaya malah semakin biasa. Orang yang baru kaya itu biasanya apalagi ngaku-ngaku. Nah, yang penting itu poin pertamanya, kesadaran apakah ada insecure nggak ya pada dirinya. Itu yang poin pertama. Yang kedua adalah kita disuruh cari penyebabnya. Apa yang membuat kita insecure? Kayak gitu. Berbeda-beda. Betul. Nah, ya saya misalnya at home lah ya kalau dengan para ustadz, para anak-anak muda yang hebat-hebat ini. Tetapi pada suatu kesempatan kemarin saya pulang dari Bali, ada forum air dunia. Itu ada insecure saya gitu. Saya mau ngomong apa ini tentang air? Kayak gitu. Padahal itu ada beberapa delegasi, hampir 34 negara di dunia gitu. Mau masuk, mau ngomong dan sebagainya. Termasuk keterbatasan kita soal ilmu, soal bahasa, itu akan orang menjadi insecure. Kayak gitu. Padahal kalau kita pede, toh dia juga belum tentu ngerti bahasa kita gitu. Makanya di beberapa tempat yang saya kunjungi ya, di Amerika, di Inggris atau di Eropa lah secara keseluruhan, orang-orang India, Sri Lanka, Bangladesh, atau sekarang Arab Saudi, itu akan sangat berusaha memahami kita. Betul. Dengan bahasa Arab terbata-bata, dengan bahasa Inggris terbata-bata, dia pun sok paham gitu. Kayak gitu. Jadi kita jangan takut aja dengan kekurangan kita. Baik. Seperti itu. Nanti saya akan tanya juga kepada Kiai Maman, kalau gitu gimana cara membangun rasa lebih tinggi syukur daripada insecure-nya untuk kita bisa tampil di publik. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Kiai Maman Imanul Haq. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan juga masih bersama dengan guru kita Kiai Maman Imanul Haq membahas tentang ubah insecure menjadi syukur. Tadi banyak poin yang saya dapatkan dari Kiai Maman, oh ternyata memang benar penyebab orang insecure itu satu karena dia ingin karena mendapat penolakannya. Orang kalau semakin banyak ditolak, diintimidasi, dia cenderung juga nggak percaya diri. Kemudian perfeksionis, selalu ingin terlihat sempurna. Dia selalu ingin berlebih. Lalu kalau di bawah dari ukuran standar perfectnya dia nggak percaya diri. Dan juga saya singgung juga dengan zaman media sosial. Memang zaman media sosial kan itu zaman orang menampilkan semua, flexing,
itu tinggi sekali. Bahkan sekarang Anda untuk menjadi flexing itu katanya adalah Anda jangan bisa nyewa jasa untuk menampilkan Anda seseorang hebat, itu ada kayak sampai jasa-jasa untuk Anda disewakan mobil tertentu supaya Anda terlihat seperti orang hebat, dan itu udah menjadi industri kayak. Akhirnya ini juga membuat orang tambah stres gitu loh kayak. Gimana kalau orang nggak mampu, itu sudah ada desainnya kayak. Maksudnya Anda mau desain seperti apa, misal mau jadi seorang miliarder, Anda setiap hari akan diajak foto di ruang-ruang yang seolah-olah berada di jet pribadi dan sebagainya. Ini sekarang ruang media sosial seperti itu, dan jadi tingkat kecemasan itu semakin menaik, semakin tinggi sekali kayak. Gimana kayak Maman melihat itu? Iya, pertama saya ingin menegaskan bahwa kita harus bersifat positive thinking gitu. Kalau kita memiliki kelemahan seperti itu, kita jangan lalu merasa bahwa kelemahan itu menjadi kekurangan kita. Saya ingin menegaskan kembali, kekurangan kita adalah kelebihan kita. Seperti itu. Sehingga dengan positive thinking kita tidak ada ketakutan apapun. Saya kalau pas tampil di televisi misalnya debat ya. Debat di beberapa program-program televisi, orang pasti nanya saya, Kang Maman pasti kuliah di Amerika, Kang Maman pasti kuliah di Oxford, di Inggris. Saya bilang enggak. Lulusan pesantren. Saya lulusan pesantren. Dia tidak percaya itu. Saya yakinkan aja dan positive thinking aja. Suatu saat dia akan ngerti bahwa di pesantren kita dididik untuk bisa percaya diri. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya confidence. Terlalu pede. Saya bilang kalau kita tidak pede, kita tidak akan dihargai orang. Yang penting jangan berlebihan. Saya bisa kalau diundang presiden misalnya di istana, kita ngobrol langsung begini. Kadang-kadang berdebat juga dengan beliau ya, dengan Pak Jokowi itu. Dan asik-asik saja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi saya positif aja, orang itu seneng kalau kita berdiskusi, berdebat, tetapi hanya untuk kebaikan, bukan untuk saling mengalahkan, bukan untuk saling menghancurkan. Nah yang kedua, kita harus meyakini bahwa tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah. Jadi orang tuh pasti punya kekurangan-kekurangan itu. Jadi jangan lalu nganggap bahwa cuma kita yang kurang. Kalau kulit kita hitam, suaranya biasanya lebih bagus. Kecuali Pak Ustadz kulitnya putih dan suaranya bagus. Seperti itu. Sehingga ketika kita membangun persepsi, positive thinking, lalu membangun kemampuan potensi diri, akan muncul. Dan kita butuh dukungan loh. Betul. Kita butuh dukungan. Makanya lihat kalau lihat cara orang-orang di barat, bagaimana cara memperlakukan anak-anaknya, itu tidak langsung dengan cara langsung menstigma. Kamu nakal, kamu anak siapa? Kayak gitu. Itu juga menjadi penyebab insecure. Iya, jadi kalau anak-anak tiba-tiba gini, misalnya ada anak kecil, coret-coret di tembok. Orang yang tahu itu akan bilang langsung, dia bilang ini lukisan apa? Bagus banget. Dan sebagainya. Coba di kita kadang-kadang langsung diambil spidolnya, dipatahin. Dia bilang baru aja ngecat. Catnya aja belum lunas. Kamu sudah kotor-kotor. Loh apa urusannya dengan hutangmu dan lain sebagainya. Maka potensi anak banyak yang ambruk. Termasuk guru-guru kita. Saya pernah marah ya. Saya punya pesantren di Al-Mizan di Jatiwangi. Ada guru yang kemana-mana bawa tongkat gitu. Lalu ketika ada anak nakal, ada pertanyaan, kamu anak siapa? Itu nggak boleh. Apa hubungannya? Nggak boleh. Saya bilang nggak bolehnya biasa seperti itu. Anak-anak itu harus dibangun dengan rasa cinta. Contoh kecil lagi nih ya. Contoh kecil lagi. Ibu kita dulu, kalau ada adik kita yang perempuan baru kelas 3 SMP, tiba-tiba dapat surat dari pacarnya. Lihat aja orang-orang tua dulu. Tiba-tiba diambil suratnya, dirobek-robek. Dobiannya, kamu tuh masih kecil udah pacaran. Lihat dulu ibumu. Nggak pernah pacaran. Loh, apa urusannya ibu kita yang jomblo tiba-tiba ditimpakan kepada kita? Coba kalau ibu yang baik. Dia akan tanya, sayang dapat surat dari siapa? Dia akan cerita dan lain sebagainya. Jadikan anak itu menjadi teman, menjadi sahabat. Yang akan menghormati kita karena rasa kasih sayangnya. Kayak gitu. Mama juga dulu dapat surat banyak loh dan lain sebagainya, tapi mama menjaga diri dan sebagainya. Baru masuk di situ. Iya. Sehingga anak percaya diri.
Bagaimana mungkin sekarang anak percaya diri, bagaimana mungkin seorang santri bisa tampil lebih bagus daripada gurunya bila dominasi dan hegemoni dari orang-orang yang seharusnya memberikan peluang anak maju itu terjadi. Baik, saya sepakat pentingnya budaya menghormati ini. Artinya dari seluruh elemen dari seorang, seperti tadi contoh dari Kimaman itu coret tembok. Kalau orang yang menghantarkan anak kepada insecure itu dia tentu akan mematahkan. Tapi kalau yang tadi kata beliau, bagus sekali coretannya, coba di tempat ini kayaknya lebih bagus. Nah, diarahkan kan? Ya, itu kayaknya lebih menarik. Dan terkadang itu juga berimbas nantinya ke adik-adiknya. Oke, saya pernah Betul. temukan itu. Karena dia punya 2 anak kayaknya. Betul. Jadi dia juga bisa melakukan hal yang sama apa yang Kepada kita adiknya. iya kepada adiknya. Iya, gitu. pada konteks sekolah ke juniornya Ke kan. juniornya bisa jadi begitu. Betul. Bahkan pembulian akhirnya jadi banyak terjadi sekarang mengalami dalam beberapa kasus terakhir Kiai. Itu kan sampai viral di media sosial. Di Bogor, di Jawa Barat ada orang usia SMP itu disiksa, dibully. Apa nih kembali kepada mungkin masuk ke bully dikit Kiai. Gimana cara memberikan optimisme kepada orang-orang yang pernah dalam tanda kutip pernah dikecewakan. Sehingga dia tidak terperosot terus di dalam kenangan-kenangan masa lalu sehingga dia bisa bangkit lagi. Untuk bersyukur terus. Walaupun dulu dia punya masa sejarah yang Kelam bagus, ya. Menurut saya dukungan itu penting. Di pesantren saya dulu, saya pernah menjadi korban dari hegemoninya keamanan kan. Keamanan tuh di pesantren sok-sok gitu ya. Nyuruh orang lain berjamaah dia enggak. Nah, suatu saat dia merasa ingin membuli saya, ingin memfitnah saya. Dan terjadilah saya diusir dari pesantren itu. Ketika saya diusir dari satu pesantren itu, tiba-tiba ada satu kiai yang lebih sepuh itu mengatakan, dia bilang, De Maman, jangan pulang, aku ayahmu, diamlah di sini. Masya Allah. Nah, dukungan itu membuat kita pede gitu. Semangat jadi. Dan pede gitu. Nah, jadi ketika kita diberikan dukungan oleh orang tertentu, kita menjadi pede. Tanpa harus menjelekkan yang ngusir saya, seperti itu. Nah, berkali-kali saya mendapat dukungan penting. Saya suatu saat tampil di satu TV swasta, lalu di-framing orang. Iya, dipotong-potong. Dipotong, lalu dibully. Dan bulian itu lumayan parah. Gara-gara bulian itu saya gagal jadi wakil gubernur, calon wakil gubernur. Ya, gara-gara bulian itu pesantren tiba-tiba dan sebagainya. Tetapi muncullah kiai-kiai sepuh yang sangat sabar dan sebagainya. Memberikan motivasi. Dia bilang, kalau Maman salah, kenapa tidak dibetulkan, dibimbing, diarahkan. Tapi kalau dia benar, berikan kesempatan dia untuk membuktikan kebenaran argumennya. Nah, pesantren memiliki tradisi yang menarik di mana banyak kiai-kiai sepuh yang memberikan kesempatan anak-anak muda itu dalam tanda kutip agak nakal, tetapi diarahkan untuk sesuatu yang lebih produktif. Bukan dimatikan, bukan lalu disingkirkan. Makanya di pesantren regenerasi itu selalu muncul. Betul, betul. Saya 8 tahun dampingi Gus Dur. Saya belajar bagaimana Gus Dur dibully dan beliau punya self care sendiri, membangun branding sendiri, bahwa dengan dibully lah orang jadi tercerdaskan, orang bisa berdiskusi, ada dinamika dan lain sebagainya. Tapi kan untuk sampai ke tahap kayak Kimaman dan juga Gus Dur itu kan, kayak Gus Dur lah misalnya, beliau kan orang semua pernah maki beliau kan. Tapi beliau tetap confidence. Sebagai orang yang pernah dekat dengan Gus Dur, Kimaman, apa pesan yang diberikan buat masyarakat Indonesia bahwa... Kalau Gus Dur kan kata-katanya gampang banget, gitu aja kok repot. Nah, itu poinnya, jangan mempersoalkan apa yang dikatakan orang tentang kita. Tetapi persoalkan ketidakmampuan kita bertanya terhadap diri kita. Jadi sekali-kali tolonglah bicara tentang diri kita. Wahai diriku, engkau telah membersamaiku, wahai diriku, engkau terus aja gitu. Dan itu berbicara dengan diri sendiri itu menjadi sangat penting. Itu yang disebut dalam konsep Quran, disebut muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Seperti itu. Dan yakinkan
menyenangkan semua orang untuk setuju pada kita itu perbuatan sia-sia. Sepakat. Jadi kita ini dipandang oleh orang dengan 3. Pertama ada yang suka sama kita. Ya. Kalau ada orang yang sama suka kita, maka silaturahminya diperkuat. Tapi ada orang yang membenci kita. Kalau ada orang yang membenci kita, kata Imam Syafi'i, lawan orang yang iri dengki itu dengan prestasi. Oh ya? Dengan prestasi. Suatu saat orang akan datang ke kita. Tapi dari ada orang yang suka dan yang tidak suka, ada kelompok ketiga yang tidak peduli siapa kita. Jadi jangan dipikirin merasa kita, waduh aku udah dibenci orang sekampung. Enggak lah, paling cuma 1-2. Wah saya jadi orang yang sangat dikenal banyak orang. Enggak lah, banyak orang yang gak kenal kita kok. Jangan sombong, jangan takabur. Seperti itu. Boro-boro di tingkat yang luas. Di pesantren itu saya kan top leader. Karena saya pendiri dan pengasuh. Dari 2000 santri itu pasti dia menghormati saya dalam tanda kutip ya. Tetapi bayangkan suatu saat tiba-tiba saya lagi olahraga pakai kupluk gitu. Ada orang tua bawa beras, dia bilang, "Jang, yuk, ambilin beras, bawa ke rumahnya Kiai Maman." Tidak dikenal gue. Nah, itu kalau sudah level kayak Kiai Maman itu kan perlu, wah kan saya kan kiai. Bahkan mungkin pernah ketemu juga kan. Iya kan aneh gitu. Betul. Saya nggak dikenal. Baik, tapi saya yakin nih yang menonton kajian kita Kiai insya Allah akan tercerahkan dan mungkin yang sedang kurang percaya diri insya Allah mendengar tadi. Karena nggak mungkin kata Kiai Maman tadi Anda akan bisa membuat semua orang bahagia dan suka sama Anda. Itu mustahil dan pekerjaan sia-sia. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Kiai Maman. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Kiai Maman Imanul Haq. Sebelum ke Kiai Maman, saya ke Ustadz Mahfuz. Ustadz Mahfuz mungkin perlu menceritakan, karena ini kan dunia sosial ya, masalah sosial. Pernah nggak Ustadz Mahfuz nih menerima atau merasa nggak percaya diri karena tekanan, intimidasi, taruhlah karena beliau kan korek nasional, sering tampil di tingkat-tingkat nasional. Itu ruang-ruang insecure saya rasa lebih banyak daripada saya di dunia pertilawahan. Dan dan seperti apa bentuknya? Biasanya orang-orang Qori ini, bukan kita membahas orang-orang Qori, tapi pasti ada dinamika-dinamika seperti itu. Iya betul. Ini muncul ketika sekarang memang sudah banyak yang lebih katakanlah ya, karena media sosial kenceng begitu ya, dan itu lebih cepat untuk bisa lebih bisa syiarnya gitu. Terkadang yang seperti itu bisa kami rasakan, Ustaz Kiai, bahwa maksudnya memang yang rasakan gimana? Iya, terkadang ketika mungkin ya, ketika contoh saya udah nggak banyak lagi berkecimpung dalam dunia per-MTQ-an. Kalau tampil-tampil masih, tapi kalau MTQ udah enggak begitu ya, udah pensiun lah kira-kira gitu. Tapi memang itu dirasa ketika memang sudah banyak sekarang yang muncul. Di sisi lain kita seneng gitu ya, tapi ada di mana lapak saya sekarang tapi itu bisa, tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri ya gitu ya, bahwa memang harusnya kita memang dorong, apalagi kita punya santri di pesantren gitu ya, kita senang kita melihat itu, tetapi bagaimana disikapi dengan baik, maka itu akan kembali ke kita juga, bahwa kepercayaan diri kita, kita masanya udah selesai nih, maka kita cetak anak-anak santri dari kita gitu untuk bisa lebih muncul lagi gitu. Lagi-lagi Kiai, karena derasnya informasi, munculnya juga tunas-tunas baru, wah itu kan menjadi gejatan psikologis yang sangat tinggi. Dan saya mau nanya nih Kiai, kalau di zaman Nabi pernah nggak ada kisah-kisah insecure di zaman Nabi kemudian diberikan optimisme? Kalau nggak salah seperti Bilal ya kan? Atau ada nggak contoh-contoh lain yang kemudian pernah direkam di dalam hadis, di dalam sejarah Nabi terkait dengan orang-orang yang kurang percaya diri, amalnya gimana ya Rasul, dia masih merasa ragu dengan
ibadah yang dia lakukan. Iya, kalau kita lihat Rasulullah sebagai seorang pendidik ya, beliau itu adalah orang yang betul-betul sosok yang membangun kepercayaan diri umat. Tetapi lebih kepada itu Rasulullah pun membangun personal, meyakinkan orang. Dalam konsep umat misalnya, salah satu ayat yang saya baca tadi, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'laun. Itu adalah bahasa motivasi diri bahwa kita ini sebenarnya punya potensi untuk punya prestasi. Kita itu punya kemampuan untuk menjadi umat yang nanti umat wasatun litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulullah 'alaikum syahida. Seperti itu. Tetapi secara personal Rasul itu senang menempatkan orang dengan pujian-pujian tertentu. Misalnya beliau memuji Sayyidina Abu Bakar. Seandainya seluruh kebaikan manusia di dunia ini tidak akan pernah mengalahkan kebaikan satu Abu Bakar. Lalu dia mengatakan, aku telah mendengar ada kakimu di sorga. Seperti itu. Termasuk ketika Bilal misalnya. Dia kebingungan. Yang kaya udah ada Utsman. Yang sabar sudah ada Abu Bakar. Yang cerdas sudah ada Sayyidina Ali. Seperti itu. Tiba-tiba Rasulullah menempatkan beliau dengan kemampuan suaranya. Jadilah muadzin. Makanya Bilal menolak jabatan apapun. Ketika dia mau ditempatkan jadi satu gubernur atau jadi dan sebagainya, dia bilang enggak. Aku itu memiliki satu kemampuan yang dengan kemampuan itu aku udah masuk surga. Nah, seharusnya orang itu punya kemampuan sendiri seperti itu. Dan Rasulullah itu betul-betul, misalnya ada sahabat namanya Zulaibib. Julaibib itu sahabat yang satu nggak jelas nasabnya, nggak jelas asal usulnya. Padahal di zaman Rasul nasab itu menjadi sangat penting. Betul, orang kayak Arab gitu. itu. Yang kedua nggak jelas pekerjaannya, nggak jelas pekerjaannya. Udah gitu mohon maaf, Zulaibib itu dari posisi fisik itu sangat mengecewakan. Rasul tuh bercanda, Beb, udah nikah belum? Dia bilang, ya Rasul dari mana saya bisa nikah, segini jeleknya, segini miskinnya. Dan sebagainya. Beb, kamu mau nikah enggak? Ya mau lah Rasul. Itu berkali-kali. Ya udah deh, datanglah Rasulullah ke satu rumah orang kaya. Dia bilang punya anak perempuan. Punya, aku nikahkan. Wah semua udah seneng. Tapi bukan untuk saya, untuk Julaibib. Langsung pingsan tuh. Julaibib yang gak jelas asal-usulnya. Julaibib yang gak punya pekerjaan. Pengangguran. Julaibib yang ini. Ya, ditolak oleh orang tuanya, si anaknya justru muncul. Kalau Rasul yang bawa, maka terima. Tidak pernah ada keputusan apapun yang dari Rasul, kecuali itu tuntunan Allah. Ditikahkan. Tapi lihat, bagaimana pertemuan orang itu akhirnya tertunda. Karena Julaibib mementingkan untuk ikut perang dan meninggal. Sebelum jadi menikmati bulan madunya. Dan Rasulullah orang yang mencabuti satu-satu panah dari Julaibib. Dan mengatakan kepada sang perempuan itu, engkau telah mendapatkan suami terbaik menjadi imam di surga. Masya Allah. Bayangkan, coba kalau kita kadang-kadang menghina orang pesek, jelek, hidup lagi. Itulah Rasulullah. Sehingga kalau tadi, saya menarik tadi Pak Ustadz Mahfudz Huluk itu. Kita ini harus tahu dengan perubahan yang cepat. Anak-anak muncul. Tetapi kalau kita mengoptimalkan kemampuan diri, saya ingat bagaimana Imam Khalil punya santri cerdas namanya Imam Syibaweh. Ketika Imam Syibaweh disuruh pulang, mukim, semua santrinya Imam Khalil pindah. Bayangkan, apakah dengan itu Imam Khalil jadi nganggur, jadi ulama? Enggak. Dia cari motivasi, maka muncullah ilmu arud. Ilmu arud. Jadi tidak ada yang namanya orang akan kehilangan lapak, tidak ada orang akan kehilangan ajang. Selama kita mampu untuk mengoptimalkan potensi diri, selalu ada aja lahan bagi kita untuk melihat siapa diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka lihat di ayat selanjutnya itu, maka Allah pemilik langit itu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Makanya kembalikan aja kepada Allah. Oh iya, yang sempurna Allah. Oh iya, potensi kita. Termasuk berapa persen sih potensi kita yang sudah tergali? Ya, baru hanya sekian persen. Albert Einstein itu, kemampuan akal yang begitu cerdas, itu baru 10%. Orang Indonesia mungkin nggak pernah dipakai sama sekali. Albert Einstein aja 10%. Seperti itu. Nah, Allah menyuruh kita punya potensi. Makanya potensi terbesar dalam diri manusia itu ada potensi kenabian.
dan dicapai oleh Rasulullah dengan cara muhasabah, self care. Nabi pernah dicaci maki, Nabi pernah dilempari, Nabi pernah putri-putrinya itu diceraikan oleh anaknya Abu Lahab. Seperti itu. Tapi Nabi bisa survival untuk lalu menjadi orang yang tidak pernah dendam, bahkan dia memaafkan siapapun yang menyakitinya. Baik. Menarik tadi saya menggarisbawahi yang dicontohkan terkait dengan bagaimana insecure di masa Nabi. Yang menarik tadi yang disampaikan oleh Kim Maman itu, Nabi itu kaya kosakata. Saya ambil itu dari Kiai Maman. Mulai dari menggambarkan sosok Abu Bakar, menggambarkan si Julaibib yang secara itu, tapi Nabi masih ada kata-kata. Artinya bahwa Anda jangan menjadi gara-gara lidah Anda itu orang kemudian menjadi terperangkap sampai mikir nggak bisa tidur gara-gara ucapan itu. Nah, saya kembali Kiai terkait dengan ada juga yang saya garis bawahi adalah zaman sekarang itu sering membeda-bedakan. Dalam konteks yang paling dekat juga masalah anak juga di lingkungan anak, di lingkungan keluarga. Kita sering bedakan anak kita. Padahal itu secara nggak langsung itu melahirkan insecure. Di ruang pendidikan kita, anak-anak yang juara 1 cenderung dihormati daripada orang yang tidak juara 1. Makanya akhirnya sekarang kan ada konsep namanya nggak perlu disebut rankingnya untuk menghilangi itu. Kemudian di ruang-ruang masyarakat sosial. Jadi kita memang sudah sejak awal ruang kompetisi itu ada. Kalau menurut saya sih kayaknya kita di dunia pendidikan hilangin mindset kompetisi bagi anak. Atau hilangin kompetisi bagi itu. Gimana menurut Kiai sehingga membeda-bedakan orang berdasarkan kelas, status. Misal kalau di lingkungan anak itu anak kita yang lebih senang laki-laki daripada perempuan atau lebih senang perempuan daripada laki-laki, akhirnya yang satu ini kan menjadi PR, menurut saya PR bagi semua. Apa langkah-langkah keagamaan, pandangan agama sehingga untuk membeda-bedakan orang seperti itu, karena itu dampaknya sangat besar sekali. Iya, tapi kalau kita menurut meyakinkan orang dengan prinsip sunatullah bahwa yang satu itu hanya Allah, kita ini pasti berbeda. Nah, lalu ada ayat dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Menurut saya pendidikan yang terpenting itu pendidikan yang realistis. Bahwa di tengah masyarakat itu ada strata sosial yang berbeda, ada kesenjangan yang ada, tetapi kita tidak boleh minder. Tidak boleh minder. Jadi jangan dikatakan bahwa semua orang itu sama. Ya, tetapi kita harus dibilangin bahwa kesamaan, kesetaraan dan lain sebagainya itu harus didasarkan oleh kemampuan kita, kesadaran kita untuk tidak membeda-bedakan orang. Tetapi dia harus tahu persis di mana kita berada. Misalnya dalam pekerjaan, malu ala makanatikum inni amil. Misalnya orang pasti berbeda dong, jabatannya dan sebagainya dan gajinya pun beda. Begitu pula di tengah-tengah masyarakat, kita harus dipahami juga ada strata itu. Tetapi kalau orang bersifat realistis, maka tidak mungkin ada orang yang karena lihat medsos tiba-tiba ingin kayak Crazy Rich. Nggak usah. Kita nggak perlu juga misalnya karena ada orang flexing, lalu kita terbawa flexing. Seperti itu, nggak usah mengada-ngada. Saya kan orang yang kadang-kadang sering tertawa, tersenyum aja sih ya. Lihat ada sosialita kelas tamcit nih ya. Lalu dia ingin bisa main dengan teman-teman yang suka ke outlet-outlet dunia di mana dia beli Hermes, Louis Vuitton dan lain sebagainya. Saya bilang itu harus disembuhkan Bu. Ibu harus bangga dengan diri sendiri tanpa harus niru-niru orang. Jadilah diri sendiri. Be yourself. Itu yang penting. Tidak boleh mengada-ngada. Makanya kalau tadi ada informasi dari Ustadz misalnya ada personal branding yang menipu diri kita sendiri dengan jadi orang kaya dan sebagainya, itu sangat merugikan. Dan itu terjadi ketika Lebaran, di mana orang ngerental mobil mewah hanya untuk mudik. untuk mudik. Menurut saya nggak realistis. Maka insecure bisa kita minimalisir. Salah satunya dengan cara realistis melihat diri kita. Realistis dan penerimaan. Maka tadi orang yang sampai orang insecure itu nanti akan sakit dongkol lahir dan batin. Berbeda dengan orang yang syukur, dia akan cenderung lebih optimis dan lebih tenang karena tanpa perlu
menampilkan dirinya, dia memang sudah bersyukur dengan apa yang dia miliki. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Kiai Maman Imanul Haq. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Kiai Maman Imanul Haq. Alhamdulillah banyak sekali kita tercerahkan pada siang hari ini pemirsa, yang mungkin sedang merasa diri nggak pede, nggak percaya diri, mungkin nggak yakin dengan diri Anda. Ingatlah quote dari Kiai Maman itu, kekurangan itu sebenarnya adalah kelebihan. Masya Allah. Ini mudah-mudahan menjadi optimisme bagi kita bahwa, dan berikutnya juga kata Kiai Maman tadi, kalau Anda ingin berusaha untuk memuaskan orang, tidak mungkin, dan itu adalah perbuatan sia-sia. Jadi percuma, udah biarkan aja berjalan dengan apa adanya dan percaya diri Anda karena Anda punya potensi yang banyak sekali yang perlu dikembangkan. Saya kembali ke Kiai Maman. Kiai, terkait dengan syukur, saya sekarang mungkin ke syukur ya. Kalau tadi kita berbicara panjang tentang insecure, syukur ini meskipun istilah-istilah syukur sering banyak dibahas dalam istilah-istilah tasawuf di dalam pandangan-pandangan asal Islam. Orang-orang seperti Imam Ghazali sering singgung syukur. Padahal syukur ini adalah implementasi zaman modern untuk menghindari kesehatan mental. Banyak orang mentalnya nggak sehat itu gara-gara nggak bersyukur. Dia sudah punya mobil, pengen naik lagi mobilnya. Itu pandangan dia selalu menengah ke atas. Melihat ke atas dalam hal materi. Ini kemudian menjadi penyebab mereka hilang rasa syukur. Ya, syukur itu menjadi kata kunci ya buat kita meyakini bahwa semua yang diberikan Allah itu yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi apa yang Allah berikan pada kita ini menjadi yang terbaik. Maka kalau kita bersyukur atas takdir kita, itu sebenarnya bersyukur atas diri kita sendiri. Kita diberikan oleh Allah misalnya ya kulit yang sawo matang seperti ini. Ini pertanyaannya, kenapa kita tidak punya kulit yang putih kemerah-merahan? Ya kayak orang Korea. Kayak orang Beirut misalnya, orang Palestina. Orang Beirut Palestina. Orang akan dikatakan, oke, kamu kulitnya kayak gitu, tapi nasibnya kayak Palestina, diinjak-injak sama Israel. Betul. Lebih baik kulit seperti ini tapi damai di Indonesia, kan gitu kalimatnya. Daripada ganteng-ganteng, cantik-cantik tapi di daerah konflik. Seperti itu. Jadi Allah tuh memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, rasa syukur itu ditanamkan, itu akan menjadi semacam, itu yang saya sebut tadi, self care itu. Dia akan menyembuhkan dari segala macam apapun. Kita tidak bisa menolak takdir. Dilahirkan dari siapa, warna kulit apa, dan lain sebagainya. Yang ada adalah kita disuruh untuk melakukan upaya pengendalian diri, termasuk juga potensi-potensi diri itu dioptimalkan. Ketika pembukaan Piala Dunia di Qatar, kita masih ingat bagaimana ada seorang anak yang dalam keadaan disabilitas dengan keterbatasan, dia baca Quran dan itu menggemparkan dunia. Seperti itu. Sekarang di YouTube banyak sekali orang-orang dengan kekurangan itu justru muncul dengan kepercayaan dirinya. Kenapa ada orang yang sudah sempurna dalam tanda kutip, itu masih tidak percaya diri? Saya termasuk orang yang kadang-kadang heran, kenapa orang Indonesia kok mau operasi plastik supaya hidungnya mancung. Padahal dengan hidung seperti inilah pas bagi wajah Indonesia. Seperti itu. Nah, saya juga heran kalau misalnya ada orang tidak bersyukur dengan pemberian Allah dari kekayaan, dari fasilitas dukungan, kumpul di tengah masyarakat. Lalu hanya sekedar dia ingin muncul sendirian. Padahal capek loh kalau kita jadi orang lain tuh paling capek. Jangan jadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Dan yakinkan masih banyak potensi kita yang tidak tergali. Dan itu diwajibkan untuk terus digali dan digali. Mengeksplorasi potensi itu baik. Yang tidak boleh itu mengeksploitasi. Eksploitasi itu membuat kita jadi orang lain. Branding, personal branding itu oke. Tetapi kalau dia sudah kehilangan dirinya sendiri,
itu bahaya. Bukankah banyak peristiwa di mana orang ingin menjadi orang lain, itu justru hancur. Betul. Tetapi dia yang menemukan ketenangan dalam dirinya sendiri, menjadikan dia wa fi anfusikum afala tubsirun, dia melihat dirinya sendiri, dengan itu dia bersyukur, dia muncul. Dia muncul. Inilah yang sebenarnya rasa syukur terhadap apa yang diberikan Allah itu adalah merupakan cara kita mensyukuri diri kita sendiri. Baik. Selanjutnya pertanyaan saya ke Maman, cara mengenal potensi kita. Kadang kita tahu potensi kita dari orang lain. Kayaknya kamu tuh bisanya begini deh. Itu kadang. Dan dia juga nggak tahu potensi dia ada di situ. Kadang dia menganggap, wah suara saya bagus. Tapi ya nggak sih. Nah, jadi gimana caranya supaya orang itu mengenal potensinya dan ini menjadi peluang dia untuk show up dirinya. Untuk menjadi kontribusi besar buat banyak orang. Ya, satu pengalaman hidup itu menjadi cara kita mengenali siapa kita. Yang kedua literasi, membaca itu akan membuat tahu siapa dia. Yang ketiga itu dukungan dari orang lain, kita guru. Seperti itu. Saya dulu waktu pertama rumah tangga itu dagang bakso, dagang seorang tahu. kayak Maman. Iya, kayak gitu. Lalu punya rumah kecil dan sebagainya. Dan semuanya ambruk. Oh ya? Enggak, saya punya toko kecil, ambruk dan sebagainya. Akhirnya apa coba? Saya baru sadar bahwa potensi saya itu di jasa. Jasa. Punya lembaga pendidikan, punya travel dan lain sebagainya. Dengan itu berkembang. Seperti itu. Nah, jadi sengotot apapun kita untuk melawan takdir kita, itu tidak bisa. Kita harus mengacu kepada hadis Nabi, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Allah akan memudahkan apa yang menjadi takdir kita. Jadi kalau kita takdir kita ya jadi ustadz, akan dimudahkan jalan ke situ. jangan jadi ustadz. Belajar agama sampai ke Al-Azhar kemana Iya, biasanya. kalau kita takdir kita itu yang dalam bahasa Hindu namanya dharma. Jadi ada seorang guru, dia disengat oleh kalajengking. Dia ambil tuh kalajengking, simpan, disengat lagi, ambil lagi, nggak dibunuh. Ketika ditanya guru, kenapa tidak engkau bunuh? Dia bilang, kalajengking diciptakan untuk menyengatku, aku diciptakan untuk menghindarinya, tidak untuk membunuhnya. Masya Allah. Nah, itu kadang-kadang kita tidak pernah belajar seperti itu, sehingga apapun keadaan kita, banyak orang yang dianggap oleh kita miskin, tidak punya apa-apa, tapi justru dia lebih menginspiring ya, menginspirasi daripada orang yang berusaha jadi inspirator, motivator, malah orang bilang belum selesai dengan dirinya. Itu betul. Baik, di segmen akhir ini kita nanti akan minta kesimpulan dan juga kata-kata penyemangat buat kita semua dari guru kita Kiai Maman. Sebenarnya tadi banyak sekali, kalau teman-teman bisa tulis tadi, saya rasa itu orang sudah banyak nulis, mungkin dalam buku itu psikologi bahagia, psikologi semangat untuk bangun jiwa kita yang optimis. Tapi sebelum ke Kiai Maman, saya minta sedikit dari Ustadz Mahfuz sebagai kesimpulan buat seluruh teman-teman yang sedang menyaksikan kajian kita. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kiai, Masya Allah. Ilmu yang luar biasa kita dapatkan hari ini ya. Bagaimana kita perlu mengenali potensi yang kita punya. Karena Allah ciptakan manusia pasti ada kelebihannya. Tetapi bagaimana kita mengenali itu semua? Maka potensi yang kita punya bertahap dan perlu waktu. Tadi disampaikan contohnya oleh Kiai, itu harus kita kenali. Harus kita asah supaya menjadi sesuatu yang akan bermanfaat. Bukan untuk kita juga, tetapi untuk sekeliling kita semua. Gitu. Terima kasih Ustadz Mahfuz. Terakhir kepada guru kita Kiai Maman, silakan Kiai untuk orang-orang yang masih kurang percaya diri, nggak berani keluar rumah, takut jangan begini dan begitu, supaya optimis lagi. Ya, yakinkan bahwa dengan bersyukur atas apa yang Allah karuniakan pada kita, maka kita sebenarnya telah menjadikan itu menjadi diri kita yang sejati. Pandanglah diri kita sebagai orang yang paling istimewa dalam hidup dan diberikan keistimewaan oleh Allah untuk terus menjalani kehidupan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada guru kita Kiai Maman, Ustadz Mahfuz, dan seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan tercerahkan seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah banyak orang merasa sakit mentalnya, orang nggak percaya diri, nggak pede, takut menampilkan dirinya. Insya Allah kajian ini memberikan inspirasi dan semangat buat kita. Quote saya ini adalah quote sebenarnya dari Kiai Maman. Jangan jadi orang lain,
jadilah diri sendiri. Karena tadi mengutip bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbuh. Semakin kau kenal dirimu, maka kau akan semakin kenal siapa Tuhan. Terima kasih. Saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله